Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Bestoy. Bentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat join Bestoy. Oh ya, sebelum mulai mau tahu dulu nih, kira-kira udah dari mana aja teman-teman? Ini dari daerah mana domisilinya? Ya, dari Kak Zindan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dapat jodoh di siaran langsung. Gimana tuh? Siaran langsung. Udah pakai aplikasinya belum, Kak? Ya. Oke, ini Ibu manajernya ternyata sudah ada di antara kita ya, dan udah jam 4 juga, jadi kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini udah banyak ya, udah lumayan, ada 25 bestoy yang sedang menyimak. Ini ada yang dari Batam, ada yang dari macam-macam nih ya, banyak. Ya, waalaikumsalam Kak Trisna. Ya, menunggu manajer jomblo online, gimana nih? Dari Cirebon juga ada, Masya Allah ya, ini dari seluruh Indonesia. Nah, kita hari ini topiknya sangat hangat dan benar-benar panas banget ya, Bun. Ini bahkan aku aja termasuk yang terkejut gitu pas lihat judulnya. Wah, ini Mbak Kisa selaku ibu manajer sedang menyerahkan diri atau bagaimana nih? Masya Allah ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman selama sesi ada yang mau ditanyakan, boleh langsung klik di bawah, itu ada kolom buat bertanya ya, ada tombol buat bertanya, nanti tulis di situ, nanti insya Allah bakal dijawabin, bakal dibacain dan dijawab sama Mbak Kisanya langsung gitu. Oke. Nah, kali ini kan sebenarnya topiknya itu bukan cuman ngebahas soal manajernya aja ya, tapi maksudnya ini tuh relate sama kita semua yang mungkin kayak dikait-kaitin, kayak lu kan udah umur segini kok belum nikah gitu, terus lu kan udah jadi CEO di sini kok lu belum nikah gitu, terus lu kan anak pertama kok belum nikah gitu ya. Bakal banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang dikait-kaitin kayak lu kan ini kok belum gini gitu kan. Nah, sekarang kita bakalan lihat dari point of view-nya manajer taaruf online Indonesia gitu kan, yang memfasilitasi di sini, membersamai teman-teman Bestoy di sini untuk berikhtiar gitu, dan ternyata manajer ini masih jomblo gitu kan. Jadi pertanyaan besar mungkin buat kita nih, kayak kok bisa gitu ya. Nah, kita langsung tanyain, nanti langsung kita ngobrol langsung sama Mbak Kisa selaku manajer taaruf online Indonesia ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya nih ada yang nanya lagi, katanya ada sesi tanya jawab, boleh saya ikut gabung, tapi nanti ya silakan kalau misalnya mau gabung kapanpun, mau nanya kapanpun boleh ditulis pertanyaannya ya teman-teman. Oke, tanpa berpanjang kata kita masukin dulu ya Mbak Kisanya. Oke. Oke, Mbak Kisa. Halo, cek. Assalamualaikum. Oh, salam. Masuk nggak suaraku? Masuk. Suaraku juga masuk kan ya? Masuk. Jangan-jangan Ini belum apa, udah pengen ketawa aja dari tadi. Aduh, astagfirullah. Masya Allah. Ya, aman katanya. tekannya udah makin Deg-degan dari pertama kali poster naik ya. banyak yang menanti nih Mbak Gita. Nah, apa kabar Mbak? Sehat? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum Bu Manajer Jomblo. Waalaikumsalam. Terima kasih loh Mbak. Ini live-nya nggak biasa ya, karena biasanya itu saya yang jadi host. Saya menjadi host, tapi hari ini saya diundang sebagai narasumber sendiri, di Toi sendiri untuk
sharing bareng teman-teman yang mungkin nanti akan relate ya dengan cerita-cerita pengalaman saya gitu. Iya. Ya, oke. Kita mulai aja kali nih ya, Mbak Kisa. Ini udah banyak banget, udah 41 yang join. Ya. Sebenarnya mau nanya nih, emang Mbak Kisa di Taruh Online Indonesia ini emang benar-benar sebagai manajer kah? Atau apa itu cuma gimmick aja manajer tuh? Gimik ya katanya. Iya Ya. beneran, beneran. Aku ada di TOI ya teman-teman juga tahu sendiri saya sebagai GM, terus beberapa juga saya handle waktu itu ada konseling ya kita sempat uh, sempat buka buka program konseling itu juga salah satunya dengan saya juga gitu. Jadi kalau ditanya beneran kerja di sini, beneran mungkin nanya gini, ini cari kerja atau cari jodoh gitu ya? Kenapa nih? Cari kerja atau cari jodoh? Masya Allah. Ya mungkin Mbak Kisa boleh silakan perkenalan diri lebih lengkap lagi. Walaupun kita mungkin sebenarnya udah kenal semua nih ya. Ya boleh lah ada kalau mau ada yang mau diperkenalkan lagi silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini belum bukan pertama kalinya saya muncul di live Instagram Toi, tapi seperti yang tadi saya bilang ya, sebelumnya biasanya itu saya jadi host, tapi di sini saya sebagai narasumber gitu. Kenapa saya jadi narasumber? Karena seperti yang teman-teman tahu sendiri judulnya manajer taruh online Indonesia tapi single. Apakah betul saya single? Iya, betul. Betul. Bahkan mungkin teman-teman di sini kaget ya. Sebelumnya kan nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba ada poster kayak gini terus jadi mikir ini hari ini sore ini tuh mau ngomongin apa sih sebenarnya ini mau ngomongin Mbak Kisa atau ngomongin toynya atau ngomongin apa gitu singkatnya seperti itu kalau teman-teman mungkin yang tahu domisili saya di Semarang beserta teman-teman tim toy yang lain itu domisilinya di Semarang. Kalau ini host kita hari ini salah satu tim toy juga tapi fun fact ya kami berdua belum pernah saling ketemu secara langsung, jadi kita ketemunya online terus ya Kon ya. Qadarullah belum belum kesampaian nih waktu aku ke Depok juga. Itu mungkin perkenalan singkatnya. Ya, Masya Allah. Ini jadi ini ya, maksudnya serunya itu justru karena banyak banget hal-hal yang kita bahkan udah sering ketemu gitu, tapi ternyata udah sering banget berinteraksi tapi belum pernah ketemu gitu ya. Sama kayak ini ternyata kerja di TOI tapi ternyata belum nikah gitu. Masya Allah. Ini deg-degan nih. Ini live-nya tuh kayak tes mental ya. Lihat aja tuh kolom komentarnya udah pada udah pada ini main-main nih, bercanda mulai isinya. Ya ya, lanjut lanjut. Ya, mungkin aku mau nanya kenapa awal apa sih gitu yang akhirnya bikin ya sebelumnya mau nanya dulu Mbak Kita nih emang benar-benar kerja aja atau pakai aplikasi juga untuk ikhtiar ya Mbak? Oke. Kerja kerja aja atau pakai aplikasi juga untuk ikhtiar. Gini ya teman-teman, mungkin ada teman-teman teman-teman saya sendiri juga udah lihat Instagram saya kemarin. Saya juga sempat share share di story ada yang bahkan dia itu udah pernah proyekan sama saya, itu masih nggak percaya kalau saya itu juga pengguna aplikasi Toy itu sendiri gitu. Kenapa? Mungkin teman-teman akan apa ya? Mungkin kalau di luar sana orang punya produk, dia nggak pakai produknya sendiri gitu. Tapi kalau saya di sini, kenapa saya pakai Toy? Ya karena Toy itu masih the one and only yang menurut saya secara pribadi, bukan karena saya kerja di Toy terus saya bagus-bagusin Toy ya enggak. Tapi ada beberapa memang aplikasi-aplikasi atau website lain, nggak banyak ya yang sesuai syariat gitu. Tapi untuk saya pribadi memang yang masih
paling baik dan paling relevan untuk bisa saya gunakan itu ya Toy itu sendiri gitu. Kalau di aplikasi lain ada yang mereka menggunakan nama ta'aruf misalnya, tapi sebenarnya mereka itu tidak sesuai syariat gitu. Jadi ada poin-poin atau step-step di mana uh, kita nggak diperantarai gitu. Kita bisa chattingan secara langsung. Habis itu kita bisa misalnya minta minta data diri dan lain-lain gitu. Bicara sesuatu yang barangkali bukan barangkali ya kebanyakan karena saya juga melakukan riset gitu terhadap aplikasi-aplikasi dating terutama yang lain karena obrolannya itu jadi ngalor ngidul gitu. Maksudnya ke kanan ke kiri ke sana kemari gitu. Jadi nggak fokus. Jadi kalau misal memang tujuannya adalah menikah, maka pertanyaannya pun, obrolannya pun itu akan terarah dan tidak dibenarkan ya untuk chat secara langsung gitu. Jadi harus ada perantaranya gitu. Jadi kalau ditanya pakai atau enggak, pakai. Masya Allah. Jadi walaupun kerja tapi sekaligus menjadi usernya juga gitu ya. Iya, sambil menyelam minum air gitu ya judulnya ya. Ya benar. Karena memang ini juga sih ya karena Toh ini kan insya Allah mengusahakan atau kita benar-benar memegang prinsip kita untuk ini sesuai syariat gitu, taarufnya sesuai syariat. Dia ada yang nanya nih, ini mau langsung ditanya nggak apa-apa ya? Katanya kenapa belum menikah gitu Bu Manajer katanya. Masya Allah. Boleh langsung. Ini Ya, pertanyaannya ini ya, langsung to the point gitu, langsung tepat di sasaran gitu ya. Kenapa kenapa kok belum menikah? Eh kadang gini. Mungkin teman-teman di sini juga relate sama saya ketika ditanya kenapa belum menikah. Ya kira-kira saya bisa jawab nggak? Ya karena memang Allah belum ridho aja, belum waktunya gitu. Kenapa lah? Karena jodohnya belum ada. Ya, jadi gini, nggak apa-apa, santai aja, nggak apa-apa, santai aja nanyanya, nggak apa-apa. Saya santai kok, saya santai. Jadi ini relate ya sama yang ditanyain. Mungkin teman-teman di sini juga juga sering ditanya, kenapa kok belum menikah? Kemudian kapan nikahnya? Kapan nyusul? Kayak gitu kan. Yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama ketika kita ikhtiar itu tidak semua orang itu harus tahu ketika kita sedang berikhtiar gitu apalagi ta'aruf gitu kan karena kita saling menjaga satu sama lain kalaupun nanti ikhtiar ta'aruf kita akan berlanjut sampai ke pelaminan insya Allah maka itu akan menjadi berita baik untuk semuanya kan biasanya kan suka tuh pada dikagetin kan tiba-tiba sebar undangan gitu kan nah kita lebih lebih ini suka suka bikin shock gitu tapi kalaupun misal ikhtiar kita belum sampai ke pelaminan, maka insya Allah itu pun juga akan bernilai pahala gitu. Karena kan kita juga ini ya, karena kan kita itu dinilai dari ikhtiar kita, bukan dari hasilnya gitu. Jadi ikhtiar kita yang dinilai oleh Allah, ikhtiar kita yang dihisap oleh Allah bukan dari hasil akhirnya seperti apa gitu. Karena hasil akhir itu kan eh, itu udah hak prerogatifnya Allah gitu. Kalau semisal kita diem aja, terus di rumah doang, tidak berkegiatan, tidak berkomunitas, tidak melakukan sesuatu yang positif, hanya merenungi nasib doang gitu. Cuman merenungi nasib doang, itu kan jadinya sesuatu yang salah karena kita tidak ikhtiar gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah ikhtiar, tapi Allah memang belum berikan, ya nggak masalah juga. Karena apa? Karena sebetulnya di masa ikhtiar kita itu jangan sampai mindset kita tuh sempit berpikir bahwa ibadah itu hanya menikah ya. Ibadah itu hanya menikah tidak, tapi selama perjalanan kita menuju ke waktu yang sudah Allah tentukan, itu tuh banyak sekali ladang pahala yang jangan-jangan kita itu jadi blind, jangan-jangan kita itu jadi buta ketika kita hanya memikirkan kapan nikah, kapan nikah, kayak gitu khawatirnya gitu. Padahal ada yang namanya pahala birrul walidain, ada yang namanya pahala ikhtiar. Ikhtiar ketika kita misal ikhtiar ta'aruf gitu. Ada juga pahala sabar. Sabar ketika mungkin proses ta'aruf kita itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin ada kekecewaan di sana, mungkin ada
cobaan-cobaan lain yang akhirnya memang membentuk kita sendiri jadi pribadi yang lebih berkualitas sebetulnya. Dan di masa itu pula sebetulnya Allah itu sedang membentuk kita, sedang mempersiapkan diri kita untuk menjadi sosok yang lebih, untuk menjadi sosok yang lebih siap lagi untuk uh, mendapat amanah peran-peran yang lain. Karena kan ketika nanti kita menikah, amanahnya itu double-double gitu. Kalau teman-teman di sini sering dengar yang namanya ini ya, generasi sandwich katanya. Generasi sandwich yang katanya itu punya tanggungan dari generasi atasnya, dari generasi bawahnya, kayak gitu kan. Ya sebenarnya dari dulu pun kita pasti punya tanggung jawab kepada orang tua. Kita pun pasti punya tanggung jawab kepada saudara-saudara di sekitar kita gitu. Jadi jangan dipikir bahwa apa ya, ketika nanti kita menikah lalu kita terlepas dari tanggung jawab, tidak, justru akan menambah tanggung jawab yang ada, dan peran-perannya pun kita akan peran-perannya itu ganda gitu. Peran sebagai anak tetap ada, peran sebagai istri atau nanti suami itu tetap ada. Kemudian peran sebagai tetangga misalnya ya, tetangga kita kan akan tetap bertetangga gitu. Sebagai tetangga ada, peran sebagai kita di masyarakat itu juga ada gitu. Jadi sayang sekali kalau waktu kita hanya digunakan untuk berpikir kapan kita nikah, kapan kita nikah. Nggak apa-apa ya, tadi Mbak yang nanya, saya nggak sakit hati. Saya nggak sakit hati, santai aja. Cuman kayak, wah langsung to the point banget. Berarti mungkin ini pertanyaan yang relate juga atau sering terjadi juga atau sering didapatkan oleh teman-teman di sini. Gitu. Kayaknya nggak bakal diblokir kan ya dari aplikasi. Tenang, Enggak, tenang. enggak. Enggak akan diblokir dari aplikasi kok. Tenang, guys. Ini udah banyak banget nih misalnya. Bener tadi Mbak kita bilang bahwa emang dalam kehidupan ini bakal banyak banget fase-fase yang kita hadapin dan bukan cuma Mm-mm. soal nikah gitu karena Betul. nikah itu bagian maksudnya takdir ya sama kayak Mhm. rezeki kematian gitu kita nggak bisa menunjuk pengennya kapan gitu nentuin sendiri karena itu udah hak prerogatif Allah gitu benar kata Mbak kita Mhm. jadi tugas kita memang ikhtiar aja ya Mbak ya gitu yang penting kita berikhtiar semaksimal mungkin gitu dan adanya teman-teman di Taruna Indonesia ini itu bentuk ikhtiar teman-teman yang Masya Allah banget gitu karena ini kan berarti teman-teman pengen sesuai dengan syariat gitu ikhtiarnya Mhm. pun yang Mhm. Betul. hasil Allah ridhoi gitu karena Mhm. caranya Betul. baik. Oke, ini ada Betul. pertanyaan yang banyak banget nih Mbak yang nanya ini dari Kak Tia terus Kak Zikri Zaki yang biasa jadi host juga sampai nanyain Kak kriteria calon suaminya nih kayak gimana sih gitu itu banyak boleh tadi. Pertanyaan menjebak ya. Antum Zaki ini menjebak saya banget hari ini ya. Oh ya, ngomong-ngomong, hari ini Zaki sedang perjalanan ke Jakarta. Untuk teman-teman yang ada di Jakarta, insya Allah besok tim Toyi ada Zaki yang akan hadir di acaranya, eh, acara apa ya namanya ya, Satset Sah Komunitas gitu. kita saat Satset sesah Sah. di, Satset di Sah. Ya, nanti teman-teman bisa lihat aja di postingannya Toyi. Barangkali besok ada yang sedang tenggang, bisa datang langsung ketemu sama Zaki kalau misalnya pengen tanya-tanya atau pengen curhat barangkali, karena kita juga akan ada harga khusus untuk teman-teman yang datang ke acaranya gitu. Oh iya, Pinisi, makasih ya. Acaranya Pinisi namanya. Oke, pertanyaannya apa tadi? Kriteria ya. dari Eh, eh personal banget ya. Terima kasih loh pertanyaannya. Gini, personal sekali, nggak apa-apa. Gini, kalau misal ditanya kriteria dari saya itu seperti apa, pertama saya kemarin habis saya kan juga sama seperti teman-teman di sini, saya juga terus belajar untuk mempersiapkan diri gitu. Terus belajar untuk mempersiapkan diri dan salah satunya terkait dengan kriteria ini. Gitu. Ada mindset yang saya rasa saya perlu membenahi mindset saya ketika itu karena ditanya kriteria gitu. Karena ditanya kriteria. Karena ditanya kriteria dan seolah-olah jadinya tuh di mindset saya itu saya harus mencari orang yang
seperti A, B, C, D gitu. Kayak saya mencari orang yang A, B, C, D. Padahal ternyata yang betul adalah konsep untuk masalah jodoh ini bukan mencari, tapi kita lebih ke menjadi gitu. Jadi kalau misalnya nih, saya pingin punya suami nantinya yang dia itu khidmat pada umatnya itu sepenuh hati gitu. Dia selalu punya gerakan-gerakan kebaikan yang menggerakkan umat. Terus kepedulian terhadap umatnya tinggi misalnya ya, misalnya seperti itu, maka saya akan mempersiapkan diri untuk menjadi untuk siap menjadi pasangan, menjadi supporting system orang yang demikian gitu. Jadi bukan bukan saya itu mencari kriteria yang seperti apa, tapi saya menjadikan diri saya itu seperti apa gitu untuk pantas, untuk layak dipertemukan oleh Allah dengan kriteria yang memang kriteria terbaik yang itu sudah menurut Allah gitu. Jadi fokusnya itu kepada diri sendiri, bukan kepada ikhwahnya itu pengen yang seperti apa ya, seperti apa gitu, pengen seperti A, B, C, D gitu. Karena eh, karena yang saya temui di lapangan juga sebetulnya tidak ada tidak ada rumus khusus ketika berjodoh gitu. Apakah misalnya nih harus ENJF ketemu INJF misalnya nih yang hobi MBTI gitu. Tapi nggak salah ya, nggak salah gitu, nggak salah ketika kita punya hasil tes kayak gitu akan sangat membantu kita saling mengenal gitu. Tapi bukan berarti ENJF harus ketemu INJF gitu. Atau si introvert harus ketemu sama si introvert. Enggak ada sebenarnya rumus rumus pasti di dalam perjodohan itu. Coba Konita aja juga pasti sama suami itu pasti ada bedanya. Hmm. Wah, Sorry, betul. agak agak keputus. Oh, ya. Jadi nggak ada nggak ada. Maaf, Mbak, belum ada gambarnya kayaknya. Bentar. Bentar, ini udah ada gambarnya belum? Di aku sih belum ada gambar ya. Soalnya di aku udah muncul gambarnya gimana dong? Di Ini teman-teman udah muncul belum? Oh hilang hilang. juga. Atau aku coba ini ya, coba join lagi kali ya. Iya, Oh coba. udah ada, oke. Aku lanjut ya, aman ya? Oke. Jadi tidak ada indikator yang pasti gitu. Indikator apakah si pendiam harus ketemu si cerewet, apakah si pintar harus ketemu si paling pintar misalnya. Itu nggak ada indikator yang pasti. Tapi yang pasti adalah kalau saya ya kayak gimana sih kita bisa bertemu dengan orang yang mudah ridho terhadap kita dan kita pun itu mudah ridho terhadap dia gitu. Itu yang paling penting karena sebenarnya nggak ada rumus pasti di dalam jodoh karena ketika nanti kita berumah tangga pun kita punya pasangan itu dinamikanya kan pasti roller coaster dan itu dinamis bukan sesuatu yang stagnan gitu. Jadi kita pun harus siap untuk beradaptasi gitu. Jadi bukan berarti kita harus cari kriteria yang seperti ini gitu. Itu boleh aja. Cuman kalau saya pribadi lebih menekankan bagaimana diri saya mempersiapkan untuk akhirnya Allah tuh menilai saya pantas disandingkan dengan orang yang juga Allah ridhoi gitu. Karena kan kita pengen pengen kita pengen ini ya, pengen menikah itu mencari ridho Allah gitu. Menikah itu ibadah, maka ridho Allah itu yang paling penting, paling ridho. Terus tadi ada yang nanya, intinya aja Kak, intinya. Panjang. Tapi ini ya, semoga semoga penjelasan saya tadi bisa uh, ada gambaran gitu untuk teman-teman, bukan terus kita pusing memikirkan kriteria kita itu seperti apa, tapi fokuslah kepada diri sendiri gitu. Karena ketika kita fokus kepada diri sendiri, nantinya kebaikan-kebaikan, keputusan-keputusan, sikap-sikap yang ada di dalam diri kita itu sendiri yang akan mengundang dalam tanda kutip ya, akan menjadi magnet untuk orang-orang terbaik juga akan mendekat kepada kita gitu.
Katanya curang ya, curang katanya nggak ngasih tahu kriteria. Jadi, Jadi pengalihan. kalau pengalihan isu bisa dilihat nanti di CV saya di Ta'aruf Online Indonesia ya guys ya. Kemarin juga ada Ya, pertanyaan iya ya. Ini sih yang penting kalau kalau saya yang paling penting memang dia punya visi yang besar untuk Islam sih gitu. Karena kan kita hidup kalau bukan buat dakwah untuk apa lagi kita hidup. Itu yang ya. paling penting. Kalau ditanya apakah harus sholat 5 waktu gitu. Apakah harus sholat 5 waktu? Itu pertanyaan macam apa ya? Kalau misal dia sholat 5 waktunya aja nggak lengkap, gimana dia sama Allah aja nggak beres, apalagi dia sama kita gitu. Jadi jangan ditanya kalau misal ada yang ada nih cowok baik-baik, nggak nakal, tapi sholat 5 waktunya tuh masih bolong-bolong kis, gimana ya? Aku aku tuh mau nolak itu nggak enak gitu karena misalnya aku juga belum baik-baik amat. Nah ini sering banget terjadi di teman-teman juga gitu, maksudnya merasa insecure merasa tidak layak, kemudian um, apa tadi misalnya tadi soal ikhwan terutama ya, ikhwan bukan berarti akhwat boleh bolong-bolong, enggak, tapi ini sudut pandang saya sebagai akhwat yang mencari calon suami ya. Jadi kalau misal sholat aja bolong-bolong terus dibilang aduh, ya udah deh nggak apa-apa. Sholat itu nggak bisa ditoleransi karena bahkan ketika nanti kita meninggal pun ibadah yang akan ditanya adalah sholat gitu. Sholat aja dia nggak bisa jawab, apalagi dia mau bertanggung jawab sama kita gitu loh. Jadi jangan sekali-kali mengambil resiko untuk sesuatu yang udah jelas untuk urusan akhirat kita gitu. Bukan berarti Masya jual Allah. mahal loh ya kalau kayak gitu. Gitu. Masya Tuh udah dijawab Zaki, mohon didengarkan ya. Kompor terus ini Zaki. Dido mana? Dido. Oke, ini ada pertanyaan juga nih Mbak. Tadi kan kriteria Hmm. nih, terus ditanya Hmm. lagi katanya target umur nikahnya emang berapa Mbak? Gitu dari Taufik sama Kak Nia. Kalau ditanya target nikah umur berapa, sebenarnya saya udah mentargetkan mungkin 5 tahun yang lalu ya, udah 5 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya eh kalau target saya ya kalau memang sudah waktunya ya semoga Allah segerakan aja gitu. Karena kan nggak baik untuk berlama-lama dalam kesendirian ketika memang kita sudah mempersiapkan. Gitu sih Iya, kalau iya. ditanya target, aku mah udah target dari lama. Masih kepala dua ya, saya masih kepala dua teman-teman. Mantap. Oh ya, Tuh. nih ada lagi yang nanya, katanya gimana caranya menghadapi komentar tetangga, saudara, maaf, tetangga atau saudara yang biasalah nanyain kok umur segini belum nikah, Hmm. apalagi si kakak ini adalah anak pertama gitu, jadi pasti Hmm. jadi ya pertanyaan banget kan kalau buat orang-orang kenapa gitu. Iya, Ya oke. silakan Kak. Ini relate relate banget sama saya ya. Saya secara pribadi karena saya adalah anak pertama. Saya adalah cucu pertama dari keluarga besar gitu. Jadi kalau ditanya ini relate atau enggak, relate banget sama saya yang saya anak pertama, cucu pertama juga. Jadi mungkin saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya aja ya, karena di sini kita saling sharing teman-teman. Barangkali teman-teman juga punya jawaban yang lebih baik atau mungkin cara-cara pendekatan yang lain kan beda-beda ya orang itu penerimaannya gitu. Jadi mungkin saya cerita dari pengalaman saya aja gitu. Jadi kalau misal ditanya nikah kapan, kalau saya pribadi eh, masa-masa itu kayak udah lewat gitu sebenarnya. Masa-masa ditanya kapan nikah, kapan nyusul, itu tuh udah lewat gitu. Udah lewat bukan berarti terus saya udah umurnya terlalu tua ya kalau kata orang, enggak, karena sebenarnya umur saya masih masih 20-an juga gitu. Cuman maksudnya kenapa orang-orang akhirnya capek bertanya seperti itu? Ya karena ketika saya ditanya, saya akan membalikkan gitu. Mohon doanya gitu. Saya akan bilang mohon doanya. Saya akan bilang
ya bantuin gitu, dia dibantuin cari nggak apa-apa kok gitu, saya nggak nolak, yang penting soleh gitu, bercandain aja gitu, karena nanti orang-orang tuh akan ngerti sendiri gitu. Orang-orang itu akan ngerti sendiri, toh juga sebenarnya mereka itu gini ya, kalau kalau saya pribadi menangkapnya, orang ketika bertanya itu memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia itu kepo dan emang suka ngurusin hidup orang. Kemungkinan yang kedua adalah jangan-jangan dia itu sebetulnya sedang mencari tahu kondisi kita, apakah kita itu sudah punya calon atau belum, gitu. Jadi ketika kita ditanya kayak gitu, jangan ketus-ketus jawabnya, karena barangkali nih orang yang nanya kayak gitu tuh pengen tahu kita tuh udah ada calon atau belum. Jadi jangan sampai kita itu menutup pintu kemungkinan gitu. Nah, kalau misal tadi ada dua kemungkinan, kemudian yang kemungkinan yang pertama adalah mereka adalah orang yang kepo, maka nggak usah didengerin aja gitu. Toh juga mereka itu setelah mereka ngomong, mereka itu lupa gitu, mereka akan lupa juga sebenarnya udah nanya kayak gitu. Terus mereka yang cuma nanya beberapa detik, terus kalian masukin ke pikiran selama lama-lamanya, terus sampai kalian nggak bisa makan gitu. Yang rugi siapa? Kita sendiri gitu. Kalau saya mikirnya kayak gitu. Jadi kalau misal ditanya, tanyain balik aja, tanyain balik. Iya nih, belum belum kelihatan hilalnya gitu. Jodohnya mah insya Allah ada, tapi nggak tahu udah ketemu atau belum. Kan bener ya, karena setiap orang itu punya jodoh. Allah sendiri yang kalau sendiri yang mengatakan bahwa setiap makhluknya itu berpasang-pasangan, termasuk kita. Nah, cuman kita kan nggak tahu nih kita tuh udah ketemu atau belum, atau ketemunya di dunia, atau nanti ketemunya di akhirat. Allahu alam gitu. Tugas kita adalah berikhtiar sesuai dengan apa yang kita mampu. Jangan berpikir sesuatu di luar kontrol kita. Kalau kita berpikir sesuatu yang di luar kontrol kita, itu namanya sombong gitu. Sombong. Kenapa sombong? Kita nggak sengaja nih kita sombong, ngerti nggak sih? Kadang itu kita kita tuh nggak sengaja kalau kita sombong, kita merasa bisa mengatur segalanya, kita merasa bisa tahu segalanya, padahal siapa yang lebih tahu daripada kita? Allah dong, tentu aja gitu. Jadi kalau misal ditanya kayak gitu, akan saya balik tanya dengan senyum, maksudnya bukan ketus ya, cariin lah gitu, jangan galak-galak karena kalian itu akan dinilai juga sama calon-calon, mungkin ya, calon-calon mertua kalian, calon-calon orang yang mau deketin kalian juga gitu. Jadi kadang itu sikap-sikap kecil sederhananya kita itu akan dinilai oleh orang, eh, kayak misal nih, Ustadz Yopi sering mencontohkan ya, ketika kita minum air dari gelas nih, dari gelas misal. Untuk tahu air di dalam gelas itu enak atau enggak, kalian cuman minum seteguk atau harus ngabisin gelas itu dulu? Minum seteguk kan? Minum seteguk udah tahu kan itu enak atau enggak enak kan? Nah, kayak gitu juga. Jadi, sikap yang kita tunjukkan itu adalah cerminan dari diri kita gitu. Makanya harus harus berhati-hati ya. Kalau tadi ada yang nanya, kalau misal ditanya gitu, tanya balik, ya lu kapan mati? Gitu. Itu sarkas ya, itu sarkas. Tapi sebetulnya konsepnya itu kurang lebih sama. Karena ketika ketika kita ditanya kapan kita menikah, ya sama aja kayak kita itu bertanya kapan kamu mati, sama-sama nggak ngertinya gitu. Sama-sama kita hanya bisa berikhtiar untuk mendapatkan jodoh yang baik, untuk mendapat kematian dengan akhir yang baik pula gitu. Gitu. Jadi tapi jangan galak-galak. Takutnya kalian mau dideketin, malah orangnya Iya, pergi gitu. betul. Jadi mundur. Iya, jadi mundur. Aduh, nggak jadi deh galak. Padahal Betul. saya juga galak ya. Dari kata Kak Zaki, katanya emang kenapa mau nikahin tuh, katanya contoh jawabannya, atau boleh ditiru ya teman-teman, mungkin kali Oh, aja serem. Kak mau dinikahin gitu. Oh, ini nih nih, bentar. Ntar dulu, kalau tadi Zaki bilang, ngapain lu nanya-nanya mau nikahin gue gitu. Waduh, ya sebenarnya dalam hati bisa aja kita ngomong kayak gitu, dalam hati. Tapi ya, dalam hati, ngapain sih nanya-nanya mau nikahin apa gimana, mau nyariin apa gimana gitu. Tapi kita sebagai muslimah, tetap bersikaplah secara elegan gitu. Tetaplah bersikap secara elegan. Betul, betul, betul.
Oh ya Kak, ini ada dari Kak Yulaisa. Katanya, sama Mm-mm. Kak, mas ditanya kapan nikah udah lewat, selalu minta didoakan. Kadang ada yang basa-basi karena jarang ketemu. Emang ya kadang basa-basinya tuh nggak perlu gitu sebenarnya. Terus Mm-mm. seperti Rana itu emang itu udah gitu. Terus kadang ada yang ngira terlalu pilih-pilih. Nah ini jadi pertanyaan juga sih. Aku jadi pengen nanya gitu ya. Kan banyak sih emang stigma orang yang eh, mengira orang yang mungkin berudah, mungkin menurut mereka itu udah berumur atau udah harusnya udah nikah gitu ya. Terus kok belum nikah gitu. Mereka menganggapnya orang-orang ini tuh terlalu banyak pilih-pilih, terus kriterianya terlalu tinggi lah atau apa. Nah kalau menurut Mbak Gita sendiri nih, tanggapannya gimana Mbak? Kalau ada stigma kayak gitu, kira-kira kayak gimana nih? Stigma apa tadi? Ini ya, stigma orang Kira yang gimana gimana? dikira terlalu pilih-pilih, dikira Oh, standarnya terlalu dia gitu. oh, oh, ya, ya, ya. Kalau misal dikira, dikira orang kita terlalu pilih-pilih, ya nggak apa-apa dikira aja, kan dikira doang. Tapi emang kenyataannya kita emang harus pilih-pilih gitu. Kalau untuk soal jodoh ya, bukan berarti pilih-pilih itu bukan berarti kita jual mahal, tapi kita perlu punya standar. Contoh, misalnya kayak yang tadi saya ceritain ya, kalau misalnya kalau misalnya orang sholatnya nggak lima waktunya aja nggak full, terus lu mau terima gitu? Kan enggak gitu. Kalau misal eh, orang misal case ya, case yang agak mungkin lebih ekstrim, case orang yang punya inner child gitu, masih punya trauma, kita boleh nggak nolak? Hmm, Boleh, boleh aja kita kalau kita terima boleh nggak? Boleh juga gitu loh. Tapi tinggal gimana kira-kira ketika 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 kita bertaaruf itu, kira-kira bisa nggak nih kita nge-treatment orang ini tuh seperti apa? Dan bisa nggak kira-kira dia itu ke kita itu sikapnya itu seperti apa gitu? Gitu. ya Gitu sih. Jadi betul. nggak bisa apa ya, nggak bisa kalau dibilang pilih-pilih memang harus pilih-pilih, tapi jangan sampai kita kayak sombong atau misalnya kita juga sok jual mahal gitu. Sok jual mahal tuh misalnya ada orang yang nanyain tapi dicuekin. Nah, itu kan sama aja menutup pintu ya. Orang nih ibaratnya ada pintu. Pintu itu kita kunci. Kalau pintunya selamanya itu kita kunci, ya gimana orang bisa masuk? Kalaupun orang itu udah ketok-ketok pintu, misal ketok-ketok itu nanyain ya misalnya Kisa, kamu udah ada calon belum gitu. Tapi nggak kamu jawab, padahal kamu sendiri itu butuh calon, tapi nggak kamu jawab, itu sama aja kamu menutup pintu untuk dirimu sendiri, itu jual mahal, gitu. Gitu sih. Jadi boleh pilih-pilih. Lebih tepatnya ini ya, menentukan standar gitu. Standar, menentukan standar. Ada yang nanya Ya, ini ya, kisah yang anak SMA 1 Semarang bukan sih? ya, reuni. Iya, 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 iya. Iya, kisah yang alumni Semansa Semarang. Hmm. Emang, jadi sebenarnya sama kayak ini juga sih ya tadi yang Mbak Kika bilang, kita tuh jangan sibuk mencari tapi menjadi. Sama kayak kalau misalnya orang menganggap kita pilih-pilih, ya emang kenapa kalau kita punya standar yang tinggi tapi kita juga punya value yang tinggi gitu kan. Yang Mm-mm. terpenting itu kan juga memantaskan diri gitu, jangan sampai. Tapi Mm-mm. memang Mm-mm. ada orang yang dia kayak tinggi banget gitu, apa harapannya dia calon istrinya tuh pengennya Mm-mm. misalnya yang tinggi putih, S2 S3 gitu, terus misalnya Mm-mm. dia kaya juga gitu kan, mau kerja segala macam tapi dia sendiri nggak punya value yang sama gitu. Nah itu yang Nah, betul. gitu. Itu yang lebih Kecuali nggak. penting. Value-nya tuh sama atau enggak gitu. Kadang ini nih tambahan ya. Kadang itu ada orang yang menentukan eh, kriteria standar pendidikan itu jadi kriteria. Kalau ditanya saya apakah menentukan kriteria itu berdasarkan pendidikan, jawaban saya iya, tapi tidak sesuatu yang saklek gitu. Kalau karena apa? Karena bagi saya sendiri, saya merasa pendidikan itu penting, tetap penting gitu. Walaupun tidak menjamin semua orang yang berpendidikan itu cerdas, tidak menjamin semua orang yang berpendidikan dalam arti dia lulus S1 misalnya kayak gitu.
dia bisa berkembang gitu secara pemikiran, secara pergerakannya, secara kontribusinya di masyarakat seperti itu ya. Kan tidak semua seperti itu. Tapi ada juga kok orang yang lulusan SMA atau bahkan SD itu dia punya relasi dengan orang-orang sekitarnya yang baik, punya cara pandang yang baik. Itu tuh juga ada gitu. Jadi kalau ditanya misal soal pendidikan tadi, apakah saya menentukan standar untuk pendidikan? Iya, saya menentukan. Ya, saya menentukan, tapi bukan menjadi sesuatu yang saklek gitu. Karena kalau misal nih orang yang kurang lebih pendidikannya sama, misal nih sama-sama S1, kan obrolannya juga nyambung gitu. Tapi kalau misal S1 sama S3, barangkali si S1-nya ini nggak bisa ngimbangin S3, dan yang S3-nya itu nggak mau ngimbangin S1, misalnya ya. Walaupun itu mungkin terjadi, bahkan kemarin di acara talk show-nya Toy yang di Semarang itu, ada satu orang yang sharing bahwa ayahnya itu lulusan S1, ibunya itu profesor loh. Jadi akhwatnya justru istrinya itu yang S3 gitu. Tapi baik-baik aja. Nah, berarti kan kuncinya apa? Saling ridho kan. Dari saling ridho, saling komunikasi, value-nya. Dan barangkali pendidikan di poin itu bukan menjadi sesuatu yang akhirnya mengganggu keseluruhan di dalam keluarga. Misalnya nih, si ayah ini tetap menjadi keluarga gitu gitu. Si ayah ini tetap menjadi kepala keluarga yang baik, tetap memiliki koam, tetap memiliki leadership yang baik gitu. Dan juga si ahwat atau si istri ini juga punya followership yang baik gitu. Jadi kan tetap ketemu kan gitu loh. Jadi kalau kalau saya jangan menjadikan apa ya kriteria itu sesuatu yang sangat saklek. Jadi coba pilih setidaknya 3 kriteria yang boleh saklek, tapi yang lain enggak gitu. Ya, betul. Dan Gitu. sebenarnya dependennya juga, walaupun kita udah nentuin, sebenarnya itu ada faktor X juga ya mbak ya, betul nggak tuh mbak? Maksudnya faktor X yang awal doang nih yang tahu kalau orang ini tuh ternyata sama ini cocok, walaupun mungkin menurut kita kayak kita nggak cocok deh gitu. Iya, betul. Betul banget. Betul banget, dan itu gini, paling penting ketika kita melibatkan Allah. Kadang gini ya, saya sendiri juga selalu mengingatkan diri untuk terus melibatkan Allah, karena mudah untuk mengucapkan jangan lupa melibatkan Allah. Ya, bismillah aku melibatkan Allah. Tapi hati kita mencengkram semuanya, mau kita sendiri yang ngurusin. Kita nggak kasih bagian untuk Allah gitu. Itu yang kadang kita juga salah, saya pun juga terus belajar untuk bertawakal ya, berserah diri sama Allah gitu. Karena ya itu tadi, yang kita kira itu baik belum tentu terbaik untuk kita gitu. Ya, dan waktu itu juga kalau nggak salah pernah ada ya user yang bilang katanya Suaramu kayak ada agak jauh kan. suara aku kayak jauh ya, begini kedengeran. Nah ini, ya ya. Hmm. Ya waktu itu tuh ada user seingat aku ya bilang bisa nggak min dibikin kayak sistemnya by sistem aja gitu, dibikin yang cocok match sama kita gitu, kayak aplikasi dating kan mereka, tapi kok mereka sih random ya, cuma maksudnya ini tuh Hmm. berdasarkan yang kita bikin gitu. Nah mungkin ini juga menjawab ya, maksudnya ya itu karena kita nggak bisa menentukan itu karena ada faktor X tadi yang mau gimana pun kadang mungkin menurut kita nih cocok nih yang mungkin tadi IFSJ misal sama NFP gitu misalnya, tapi Hmm. ternyata terjadi gitu kan faktor Hmm. X yang gitu. Nah ini ada yang nanya Hmm. juga nih kak, Gusti, karakter karakter penting nggak kak, kata itu menurut mbak kita gimana tuh soal karakter, apakah penting? Karakter itu penting untuk diketahui ya, penting untuk diketahui ketika ta'aruf, apalagi misalnya apakah dia orang yang pemarah, sorry jangan pemarah deh, orang yang mudah untuk meluapkan emosi, ya itu kan karakter. Orangnya empatik banget gitu. Kayak misal aku orang yang sangat empatik. Kalau misal ngelihat ada orang sedih, itu bisa ikut nangis. Kalau misal ngelihat kejadian apa dikit, itu gampang banget nangis gitu. Itu contoh karakter empatik, misalnya empatik. Atau misal ketika saya
saya nggak suka sama orang, itu pun akan terlihat. Jadi kalau misal aku suka sama orang tuh kelihatan banget. Kalau aku nggak suka sama orang itu juga biasanya nggak bisa kontrol gitu. Karena orang, ya aku akan apa adanya gitu. Tapi bukan berarti karakter itu bukan karakter positif dan negatif ya. Karakter itu sifatnya netral kalau menurut saya ya. Karakter itu sifatnya netral, tinggal apakah kamu tuh mencari karakter yang seperti apa sih? Karakter yang cocok sama kamu itu yang seperti apa? Nggak semua orang itu nggak cocok loh sama orang yang misalnya mudah untuk meluapkan emosi gitu. Karena barangkali dia lebih susah lagi dan harus di-trigger sama orang yang misalnya mudah untuk mengekspresikan emosinya. Akhirnya si orang yang susah berekspresi tadi jadi lebih mudah berekspresi gitu. Tapi kalau misalnya ini yang dimaksud karakter adalah ringan tangan, ringan tangan tuh bukan ini ya mudah membantu. Maksudnya kasar gitu. Misalnya kasar. Itu dilihat dulu. Kalau prinsip saya, ketika orang itu punya misal masa lalu trauma, misalnya punya apa luka pengasuhan yang sering teman-teman barangkali dengar di sini ya. Misal luka pengasuhan, itu kita lihat dulu sejauh mana dia sudah berusaha mengenali dirinya, sejauh mana usaha dia sudah mencoba menyembuhkan dirinya gitu. Jadi yang penting itu bukan ada trauma atau tidaknya, tapi seberapa besar dia itu aware atau sadar terhadap dirinya sendiri gitu. Karena kalau misal orang ini nggak sadar sama dirinya sendiri, kalaupun orangnya itu nggak punya trauma, itu pun juga nggak akan baik untuk kita. Akan sulit untuk kedepannya kita berkomunikasi juga. Kalau dia tidak mengenal dirinya sendiri, tidak aware dengan kondisinya itu maunya apa, inginnya apa, tidak sukanya apa, kedepannya seperti apa. Kalau mereka nggak tahu itu semua ya sama aja gitu, gitu sih. Jadi karakter penting nggak? Menurut saya tetap tetap penting dan tetap akan saya pertimbangkan sih. Gitu. Ini ada yang menanggapi Kak dari Kak Yulia. Hmm? Menurut saya kriteria yang bersifat duniawi yaitu kemapanan, ketampanan, pendidikan dan lain-lain itu tidak menjadi poin yang diutamakan atau tidak takut. Poin utama menurut saya agama, akhlak, sefrekuensi atau sekufu. Nah, ini jadi pertanyaan juga sih sebenarnya. Bukan pertanyaan sih, kayak mungkin Mbak Kisa apakah ada tips untuk menentukan kriteria, kayak maksudnya menentukan apa sih yang sebenarnya, kan kriteria itu tadi kan Mbak Kisa bilang ada kriteria yang saklek sama yang maksudnya yang prinsip gitu ya, sama yang bukan gitu. Nah, kira-kira itu Mbak Kisa sendiri nih itu kayak gimana cara menyusunnya gitu, membuat. Oke, oke. Ini ya cara menentukan kriteria ya. Ini saya dapat dari Kang Sani, barangkali Kang Sani nonton. Saya dapat ini dari Kang Sani ya, untuk menentukan kriteria itu sebaiknya seperti apa. Coba teman-teman tuliskan 10 kriteria gitu. Tulis aja di kertas 1 sampai 10. Tulis apa aja tapi pokoknya 10 gitu. Tulis 10 kriteria, misalnya uh, kriterianya harus sholat 5 waktu, tidak merokok, harus sudah ngaji rutin, punya aktif di komunitas, terus tidak kasar misalnya ya. Tulis 10. Terus dari 10 itu coba dieliminasi jadi 7. Jadi tulis dulu 10, kemudian coret 3. Jadi 7. Kalau udah 7, coret lagi jadi 5. Jadi dieliminasi 2 ya. 2 dieliminasi. Terus habis itu kan sisanya berapa tuh berarti? Ya gimana sih? Kok nggak bisa ngitung? 10, 10, 7, 5. Jadi 3 kan ya berarti ya. Nah, jadi 3. Nah, itu coba kalian pikirkan. 3 itu apakah sesuatu yang benar-benar bisa kalian betul-betul sesuatu yang tidak bisa kalian toleransi atau tidak. Jadi sesuatu yang prinsip banget atau enggak gitu. Jadi cara menentukannya gitu. Itu akan membantu kalian untuk mengeliminasi mana kriteria yang memang prinsip, mana yang enggak. Gitu sih kurang lebih. Kalau ditanya kriterianya, maksudnya kriteria yang baik itu seperti apa ya, pasti saya akan menjawab kriteria yang baik itu yang pasti ya soleh, yang agamanya baik. Tapi kadang orang itu kan
punya kebutuhan masing-masing ya gitu. Misalnya nih, misal contoh, kalau misal di saya, misal saya akan ketika ada Ikhwan datang, kemudian dia itu misalnya nih bisa olahraga, itu akan menjadi poin plus. Itu kan tidak berlaku untuk teman-teman yang lain gitu. Kenapa? Karena memang keluarga besar saya itu silaturahimnya dengan berolahraga gitu. Jadi itu akan menjadi nilai plus, tapi bukan menjadi kriteria yang saklek gitu. Yang saklek tuh apa ya? Itu tadi dia harus aktif dakwah, kemudian dia harus punya visi yang jelas, arah yang jelas. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Masya Allah, ini jadi ada tips. Wah, hostnya kriteria aku banget katanya. Iya, istrinya, Pak. Masya Allah. Ini, ini loh Mbak, aduh banyak banget sampai ketimbun-timbun. Ini suaraku katanya kurang jelas. Masih gini Ini kedengeran udah, nggak? ini udah. Ya, ini udah jelas. Sama harus agak deket soalnya. Itu deh. Ini ada yang menanggapi katanya, bagi yang punya inner child, dibasuh dulu dong lukanya atau selesai dengan dirinya sendiri dulu sebelum menikah. Ini kalau menurut Mbak Betul. Sita, misalnya ada orang yang dia punya inner child nih, dia udah tahu, udah Mm-mm. aware, dan dia berusaha untuk menyelesaikannya, tapi dia belum selesai nih dengan permasalahannya gitu. Nah, tapi di satu sisi dia tetap ingin menikah gitu. Kalau misalnya pasangannya mau menerima gitu, itu gimana tuh Mbak? Nggak apa-apa. Kan Gak apa-apa ya? nggak ada larangan. Nggak ada larangan kan? Itu bukan sebuah dosa. Itu bukan sebuah dosa. Cuman memang berarti mereka perlu meng-highlight bahwa mereka itu punya PR. Mereka itu punya ranah-ranah. Jadi gini, kalau yang namanya inner child atau trauma lah gitu, itu akan muncul ketika ada trigger. Ngerti gak? Itu nggak tiba-tiba Ya. muncul, tapi pasti ada triggernya. Misal, kalau misal dibentak orang, dia bakal menggigil misalnya. Atau misalnya di situasi yang seperti apa, dia jadi nggak bisa mikir. Di situasi yang seperti apa, dia jadi main tangan. Itu yang perlu disadari gitu. Triggernya itu apa gitu. Jadi ketika nanti menikah pun, uh, si calon pasangannya atau pasangannya ini udah tahu dia jangan di treatment seperti apa. Atau kalaupun misal trigger itu keluar, dia akan bisa memberi jeda dulu, dia bisa memberi jarak. Jadi sesuatu yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi gitu. Hmm. Gitu. Jadi Ya, kalau betul. misal ditanya boleh atau enggak, ya di dalam Islam nggak dilarang sebetulnya gitu. Cuman memang bagaimana satu sama lain itu saling ridho dan saling support gitu. Dan yang tahu kebutuhan dan kemampuan masing-masing itu diri kita sendiri. Jadi nggak bisa juga sebenarnya aku bilang misal nih, aku belum kelar nih sama inner childku, terus aku siap nikah gitu. Tapi ada orang yang dia punya inner child juga, dia nggak siap nikah gitu. Itu kembali ke masing-masing. Tapi kalau Ya. ditanya boleh atau enggak, ya nggak ada larangan sih sebenarnya di dalam syariat. Tapi yang wajib di dalam syariat adalah selalu memperbaiki diri gitu, Nah, memperbaiki betul. diri, selalu belajar. Nah, itu yang jadi poin pentingnya gitu. Ya, betul. Karena Seru ini sekali ada ya kayaknya beberapa ya. istilah. Deg-degan. Iya, jadi Jadi obrolannya serius. Insya Allah, iya ya benar. Lama-lama makin serius kita. Jadi Karena ini udah, jadi konsultasi. iya ya, jadi konsultasi online ini. Insya Allah. Jadi Mm-mm. teman-teman di sini dapat insight banyak banget ya. Terutama waktu itu juga aku pernah bacain beberapa komentar. Ada yang dia merasa masih punya inner child lah. Jadi dia masih merasa Mhm. kayaknya aku masih punya child ini dan itu. Kayaknya aku belum bisa deh buat ikhtiar gitu. Kayak aku belum Mhm. sanggup deh buat ikhtiar, kayak aku nggak pantas deh buat ikhtiar gitu, maksudnya kayak nanti aja deh Hmm. aku mikirin aja belum beres sama diri sendiri gitu. Gitu Mbak katanya gitu. Mbak Sita mungkin ada mau tanggapan nggak, mungkin bisa menyemangati juga. Apa buat yang ini tadi yang masih punya inner child? Hmm. Sebenarnya tuh gini sih, mau dia punya inner child, mau dia enggak, mau dia baik-baik aja, itu don't be rush. Jangan keburu-buru, jangan keburu-buru gitu. Karena sesuatu yang sebenarnya gini, menikah
menikah itu boleh nggak terburu-buru? Itu boleh. Satu hal yang boleh terburu-buru itu menikah. Tapi kan kalau udah ada calonnya gitu loh. Kan kalau udah ada calonnya, ya kan? Kalau udah ada calonnya. Nah, kalau misal kalian belum ada calonnya, belum ada yang datang ke rumah, hilal belum kelihatan, ta'aruf juga belum, terus kalian pusing pengen cepet-cepet. Kalian tuh ngejar apa sebenarnya? Kita tuh nggak sedang ngejar apa-apa loh, teman-teman. Jadi jangan terburu-buru. Ini sih, here and now gitu. Here and now. Ya, Here and now. jangan Be mindful. tapi Be mindful. dan Hadir terus di hari ini gitu. Hadir di detik ini gitu. Jadi jangan keburu-buru. Kalau misal ada inner child, nggak apa-apa sambil disembuhin aja. Kalau misal mau ikhtiar ta'aruf udah ngerasa memang ada kebutuhan, nggak apa-apa. ya, Berproses pun itu juga disampaikan gitu. Jadi jangan terus diem-diem aja. Kalau punya inner child itu kan kayak kayak trauma sebenarnya ya gitu. Bawaan yang akhirnya nanti juga pasangan akan tahu, akan mengenal itu juga daripada kaget-kaget ntar. Mending dikasih tahu kalian di depan gitu. ya, Tapi jangan ini ya, jangan kalau aku sih saranin jangan terus sedikit-sedikit kalau kalian temperamen itu terus kalian bilang aku punya inner child gitu. Aku punya trauma gitu. Jangan jangan mudah untuk menjustifikasi diri sendiri juga gitu. ya, ya. Jangan terlalu terburu-buru juga, tapi juga Iya, bukan berarti misalnya kita punya inner child terus kita nggak berikhtiar ya Mbak ya. Maksudnya bersegera, walaupun ikhtiar tetap tetap harus bersegera gitu. Tetap harus bersegera menyembuhkan gitu. Tapi jangan pernah tergesa-gesa dalam proses apapun sih sebenarnya. hmm, Gitu. kan. Gitu. Ada yang sampai nanggepin nih Mbak katanya dari KMQ, aku nggak tahu baca gimana, MQ Pet gitu. Ya dari 10 kriteria semua dan Mbak Kisa. Ini udah nih Mbak Kisa. Ya langsung aja lah ajuin Mas. Ajuin aja Mas. Download Kacau. aplikasinya ya kan. Kan Mbak Kisa Tetap elegan ya. di Toy kan. Dulu ajuin dulu. Ngajuin tuh Ya juga ini tetap katanya pakai strategi loh. Jangan bikin ilfil orangnya ntar. jadi penasaran nih, bikin ilfilnya tuh maksudnya gimana nih Mbak? Boleh mungkin. Bikin ilfilnya gimana? Bikin ilfilnya tuh ngechat-ngechat gak jelas. Follow-follow, follow nggak masalah sih. Saya nggak masalah gitu. Saya nggak masalah kalau follow-follow. Tapi kalau ngechat-ngechat gak jelas, basa-basi, basa-basi-basi, itu kayak lo ngapain sih sebenarnya gitu. Mungkin ini nggak cuman aku aja ya, tapi ini mewakili teman-teman aku juga di luar sana. Kalau memang emang serius, ya udah to the point aja. Atau misalnya ada toy kan gitu, ada toy, dipakai aja dimanfaatin gitu. Karena nggak semua orang juga akan nyaman dengan cara yang seperti itu. Karena ya gimana ya, ngakak yang nulis tadi ngakak. Ya, ilfil ya. Oke. Terus langsung aja. Nah, ini ada lagi yang nanggepin katanya anak cewek pasti kriterianya hampir semua mirip dari sifat bapaknya sih katanya. Ya, mungkin Enggak ayah juga, itu kan ini ya. Tapi iya memang nggak juga sih sebenarnya. Itulah tadi enggak juga, ya faktor beda-beda. enggak juga. Beda-beda Terus mungkin ya. kondisinya. Kan pernah pernah dengar Indonesia itu adalah negara fatherless, Ya, ya kan? Nggak punya, tidak punya, dia punya ayah, tapi ayahnya ini tidak berperan dengan sempurna. Jadi seolah-olah tidak ada peran ayah di dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang seperti itu tuh nggak punya sosok ayah yang hebat misalnya gitu. Jadi nggak mungkin ayahnya itu jadi kriterianya dia. Nggak semua ya, tapi ya beruntung alhamdulillah kalau memang ada yang ayahnya itu seperti superhero-nya dia, cinta pertamanya dia. Tapi itu tidak berlaku sebenarnya untuk semua orang sih. Nggak relate untuk semua orang gitu. Yang relate adalah tentukan kriteriamu untuk eh, tentukan kriteria terbaik untuk calon ayah dari anak-anakmu kelak gitu. Jadi visioner aja begitu. betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Hmm. Dari Kak Ningrum. Visi misi pernikahannya Kak Kisa kayak gimana Kak? Wah ini serius nih.
Gimana nih? Ini, Silakan, silakan. ini saya dikulitin ya. Aduh, Masya Allah. Visi misi, mungkin saya nggak perlu menjabarkan secara detail dan deskriptif, tapi intinya kalau misal visi misinya seperti apa, saya pengen mempunyai keluarga yang memang berorientasinya kepada dakwah gitu. Kalau bisa nih, aku punya keluarga, aku wakafin gitu untuk umat. Kayak gitu, kurang lebihnya. Kedua, pasti yang tidak riba ya. Jadi kalau udah riba atau sesuatu yang subhat-subhat terkait itu, kalau aku sih mending ditinggalin gitu. Jadi emang orientasinya ke dakwah, karena mau apa lagi gitu, mau apa lagi yang mau kita kerjakan kalau bukan itu di dunia, dan itu kan sesuatu yang akan kita tuai juga gitu di akhirat nanti, bareng-bareng lagi kan gitu. Jadi project dunia dunia wal akhirat, hashtag teman sampai surga. Iya. So, oke, oke. Ini ada yang menanggapi Kak tadi yang soal inner child. Katanya yang masih Mm-mm. punya inner child, ayo semangat. Ada referensi belajar dari membahas inner child. Bisa coba baca bukunya Kang Ulum dan Febrianti Almira, Betul, channel YouTube. betul, Banyak ya. betul, Sama sepakat. dari Saya katanya, ayo semangat menjadi ayah yang baik dengan jadi contoh proses yang baik. Iya, Ya, iya, betul. Saya muridnya Teh PPW juga, BTW. Saya ikut kelas-kelasnya Teh PPW juga, baca bukunya juga. Itu Masya Allah bukunya bagus-bagus. Kalau teman-teman mau tahu, bisa cek juga tuh di Instagramnya Teh Febrianti Almira ya, sama Kang Ulum, Ulum Asaif. ya, benar. Masya Allah, ini udah jam 5 lebih loh. Aduh, oh iya benar. Nggak berasa Ya, ya. Mbak. Banget. Ini udah banyak banget soalnya pertanyaannya. Masya Allah. Masih Udah ada tuh. kejawab semua sih. Buat teman-teman kalau ada yang mau nanya, bisa di bawah kan ada button yang ada tanda tanya tuh ya. Bisa di situ biar nggak ketimbun-timbun. Tuh. Ini mungkin aku mau nanya juga nih sedikit lagi. Eh, Hmm. kan berproses nih, apalagi udah berkali-kali mungkin ya kita proses dengan Ikhwan A, Hmm. dengan Ikhwan B, atau Ahwat A, B, C, D lah gitu ya. Nah, terus ya menghadapi bukan kegagalan juga sih, menghadapi proses yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu atau harapan kita gitu. Hmm. Itu kan pasti sign up and down banget ya gitu. Nah mungkin Mbak Kita Hmm. apakah ada tips atau saran gimana cara berdamai dengan itu gitu? Oke. Em, saya juga pernah ada di posisi teman-teman yang gagal ta'aruf, gagal nikah barangkali, terus agak susah-susah move on gitu ya, susah mungkin kayak merasa dikecewakan, atau bahkan misal nih, kalau kalau akhwat itu ini terjadi di user toy juga ya. Saya sering menemui misal akhwat atau ikhwan itu ditolak, terus langsung bertanya-tanya, aduh aku kayaknya nggak pantas deh, aduh aku kayaknya nggak layak deh, aduh aku kayaknya kurang cantik, aku kayaknya kurang soleh, aku kayaknya kurang solehah, aku kurang baik, kurang terus rasanya. Itu saya juga pernah mengalami di fase seperti itu gitu, dan tidak menutup kemungkinan ya barangkali juga. Nah, tapi kita nggak berdoa, tapi yang namanya manusia itu kan dinamis gitu. Cuman yang perlu kita pegang dari sekarang adalah mindset bahwa ketika kita bertaaruf itu tidak ada yang namanya gagal. Makanya tadi Konita juga pilih-pilih banget tuh kata-katanya kan. Tidak ada ketika kita bertaaruf itu kita gagal. Yang ada itu cuma dua, kita sampai pelaminan atau kita dapat pelajaran. Nggak ada gagal gitu. Jadi kalau misal teman-teman merasa ketika berproses taaruf itu gagal, coba mindsetnya dibenahi dulu. Karena ketika bertaaruf itu kita tidak gagal, kita mengambil pelajaran. Atau alhamdulillah akhirnya kita sampai ke pelaminan gitu. Kalau misal kita masih ada kecewanya, masih ada sedihnya, wajar teman-teman. Kalau saya justru nikmatin aja gitu. Jangan terus langsung, aduh gimana nih biar nggak sedih, aduh gimana nih biar cepat move on. Nikmatin aja dulu gitu. Nikmatin. Karena apa? Karena Allah menciptakan kesedihan itu agar kita juga menghargai kebahagiaan gitu. Sebetulnya Setuju seperti banget. itu. Cuman
Cuman memang nggak perlu terus berlama-lama dan mendayu-dayu ya. Terus misalnya kalau misal galau, terus kita support dengan lagu-lagu galau 24 jam pakai headset, terus nggak mau keluar kamar, itu yang salah gitu. Jadi kalau misal respon spontannya kita, respon emosinya kita itu keluar, itu wajar karena kita itu manusia. Kita sedih, kita seneng, kita kecewa, kita bangga, itu wajar. Yang bikin wajar atau enggak itu apa? Sikap kita. Apakah kita akan uh, menyalahi syariat, atau kita menjauhi syariat, atau kita justru semakin mendekat pada syariat Allah gitu. Kita misalnya galau, atau kita tuh akan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, datang ke pengajian, ikut komunitas, mengajar dan lain-lain gitu. Atau kita justru di kamar mengurung diri dengerin musik, atau misal melakukan hal-hal lain yang nggak bermanfaat, scrolling terus. Udah tahu sakit hati, masih aja dilihat ya kan? Siapa itu? Udah tahu sakit hati, masih ada dilihat-lihat mulu. Heran kan? Nah, itu kadang yang jadi masalah. Siapa ya? Gitu. Jadi jangan jangan bikin perkara-perkara lagi lah gitu. Kalau sedih nggak apa-apa, wajar. Sampai aja. Sedih tuh wajar. Kalau kalian nggak pernah ngerasa sedih, malah kalian robot jangan-jangan. Gitu. Mm-mm. Karena kesedihan itu sebenarnya salah satu fitrah rasa juga kan ya, nggak cuma bahagia Betul. doang. Betul. Itu fitrah rasa dari Allah. Gitu. Terus Yuli menanggapi lagi, Masya Allah nih Kak Yuli aktif banget deh. Katanya fans member pisan. Not, Masya tidak Allah, ada yang salam kenal. tidak ada yang namanya gagal dalam bertaruh, yang ada adalah sampai pelaminan atau mendapat pelajaran. Betul sekali. Karena menurut mungkin ya, maksudnya walaupun kita misalnya nggak dibersamakan dengan orang yang menurut kita terbaik buat kita gitu, menurut kita nih ya, bisa jadi aib-aibnya yang Allah tutupin, dan Allah tuh nggak bikin kita jadi sama dia itu karena Allah pengen ngelindungin kita sama dari dia gitu, Betul, atau ya, betul. insya Allah yang terbaik gitu. Dan kadang tuh kita itu akan ngeh hikmahnya. Kadang ya, Allah itu saking sayangnya sama kita, kita tuh akan dikasih tahu hikmahnya setelah kita tuh barangkali udah lupa. Terus akhirnya kita Terus justru kayak bersyukur banget itu tuh udah lewat, kayak ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya, untung waktu itu tuh nggak sama si A, untung nggak begini, untung nggak begitu gitu. Jadi kita yang memang nggak mampu, belum mampu untuk mencerna hikmah gitu loh. Jadi husnuzon aja terus sama Allah gitu. karena apapun Gitu. itu pasti ada hikmahnya ya, walaupun maksudnya bukan cuma soal pernikahan, semua kejadian Mm-mm. dalam hidup ya. Iya, semua kejadian, betul betul banget. Betul Jadi banget. kalau ada lagi silahkan, apa masih mau Mau dilanjut sampai atau jam berapa? Ini udah sejam lebih. udah lebih? Oke. Ini udah sejam lebih, Masya Allah. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah menyimak sore hari ini. Saya senang banget. Sejujurnya awalnya saya deg-degan banget, deg-degan banget, parah, parah deh pokoknya, parah karena kayak teman-teman saya aja ngakak semua gitu. Tahu itu ada poster, Tis lu ngapain? Tis lu ngapain? Lu ngapain gitu? Lu ngapain gitu? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tuh mau bilang ke teman-teman semua di sini ya. Saya tuh mau bilang ke teman-teman, kenapa saya berani untuk pick up di sini. Saya tidak malu untuk bilang bahwa saya memang masih single gitu. Karena saya mau bilang bahwa yang namanya jodoh itu tuh hak prerogatifnya Allah. Berikhtiarlah sesuai dengan batas kemampuan kita aja gitu. Gitu. Ini aja apa namanya? Pokoknya sebatas kemampuan kita ikhtiarnya di situ. Selanjutnya, selainnya itu serahkan sama Allah. Tawakal gitu. Serahin sama Allah. Yang namanya definisi menyerahkan itu, kalian itu jangan jangan ngegenggam terus gitu loh, ngerti nggak? Misal nih, ini pulpen, ini tuh jangan kalian genggam terus, lepas aja gitu, lepas sampai ini tuh jatuh, lepas sampai perasaan kalian itu ya udah gitu aja, udah hilang gitu aja. Tapi lepasnya itu ya karena Allah, maksudnya kayak pernah nggak sih kita tuh ngomong, ya Allah, hamba sudah berikhtiar ini,
hamba sudah pakai aplikasi ini, hamba sudah minta tolong ustadz ini, hamba sudah bersikap baik, hamba sudah coba ikut kelas ini itu. Kalau memang hamba itu belum pantas, ya Allah, untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang suami, maka pantaskanlah hamba dan mampukan hamba untuk bisa menjadi orang yang amanah ketika memiliki peran-peran baru nantinya. Gitu. Kalaupun memang sudah waktunya, ya Allah, hamba serahkan kepadamu, ini loh urusan hamba, ya Allah, hamba serahkan kepadamu, aturlah sebaik-baiknya karena engkau adalah sebaik-baik pengatur urusan hamba itu. Jadi saya mau bilang bahwa ya santai aja gitu, santai aja. Kalau mungkin produk-produk lain, aplikasi atau makanan atau apa, mereka akan ngomong kayak, wah ini makanan enak banget, padahal mungkin nggak enak gitu. Kalau saya nggak takut bilang kalau saya juga masih single, padahal saya manajernya Toi gitu. Karena apa? Ini loh bukti. Ini bukti bahwa Allah itu akan Allah itu punya kuasa di atas kita gitu. Bahkan yang punya istilahnya yang ada di dalam Toi pun itu juga belum dikasih waktunya gitu. Jadi jangan samakan perkara jodoh dengan perkara-perkara yang lain karena itu sesuatu yang berbeda gitu. Tetap husnuzon ya teman-teman sama Allah. Kalau misalnya sedang sedih, sedang kecewa, sedang capek, ambil jeda itu boleh. Nggak harus terus dipaksain terus gitu. Ambil jeda boleh, tapi isi jeda waktu itu dengan uh, dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang akhirnya mencerahkan kita, mengalihkan pikiran kita ke lain hal. Karena ya Allah, urusan jodoh itu ibaratnya nih kita uh, hidup kita itu berapa, katakanlah 63 tahun ya. Tapi kita cuma selama 10 tahun tuh mikirin jodoh, 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 jodoh terus. Yang kamu mau sampai jungkir balik juga nggak akan dapet kalau kalau emang Allah belum bilang ini waktunya gitu loh. Jadi jangan capek-capek gitu. Karena ketika kalian itu bergerak pun, ketika kalian melakukan suatu kebaikan, itu akan menghasilkan magnet tersendiri yang akan menarik orang-orang yang se-value juga sama kalian, sefrekuensi juga. Begitu. Panjang banget ya closingnya saya. Masya Allah, banget benar-benar. Dan aku mau nambahin sedikit nih, ini benar banget kata Mbak Kisah. Iya boleh. Kita itu ikhtiar ini jadikan semaksimal mungkin itu bukan karena tujuan kita pengen menikah, tapi tujuan kita ini ikhtiar ya untuk memberikan bukti gitu. Maksud kita membuktikan nih sama Allah, aku tuh udah ikhtiar maksimal ya Allah gitu, dan aku tuh berusaha untuk taat dengan menjaga prosesnya ini sesuai dengan syariat gitu ya, dengan ikut TOI mungkin harus di tempat yang memang benar-benar syariat ya, sesuai syariat gitu, dan jadikan sebagai bukti kita gitu ke Allah biar nanti kita tuh nggak ada, memang orang yang dia emang nggak mau nikah gitu ya, ya kita beda sama mereka, kita pengen itu memang kita udah berusaha yang terbaik, Allah memberikan takdirnya atau jalan ceritanya tuh ya mungkin menikahnya bukan di umur yang kita pengen atau bukan dengan orang yang kita pengen. Betul. Oh. Oke. Kalau banget ya, ada makasih Mbak Kisa ya. Sama-sama, senang banget bisa sharing sama teman-teman. Nanti ketemu lagi, saya jadi host lagi. Betul. Oh ya, sedikit lagi nih, tambahan lagi. Maksudnya untuk melihat pernikahan itu kita jangan selalu bertujuan untuk harus benar-benar taruh langsung gol, taruh langsung nikah gitu ya. Karena pas ya itu tadi dalam kehidupan itu nggak cuma pernikahan gitu, bahkan kayak aku pun itu dulu aku waktu masih SMA aku punya kayak harapan ya, boleh lah ya orang berharap gitu, pengen menikah di usia 20-an lah gitu. Karena apa? Karena aku pengen nanti misalnya punya anak, umurnya tuh aku masih umur produktif, anak tuh udah masuk ke umur usia 20-an gitu. Maksudnya kalau aku nikah di umur 20-an, nanti usia aku 45 tahun atau 40 tahun itu anak aku udah kuliah gitu. Itu kan jadi bisa jadi beasiswa gitu kan. Nah, alhamdulillah memberikan jodoh di usia 20-an gitu, dikabulin gitu kan waktu 22 tahun. Nah, tapi ternyata Allah punya rencana lain gitu, walaupun yang itu tadi ditakdirkan seperti apa yang aku pengen gitu, masih dikabulkan, tapi ternyata punya anak itu belum dikabulkan gitu. Jadi setelah 3 tahun pernikahan gitu sampai saat masih belum diberikan amanah anak gitu, dan ya itu memang ketentuan Allah. Kita berikhtiar kayak apapun
ya itu benar Allah gitu. Jadi jangan sampai kita Mm-mm. menjadikan kita hidup ini tujuannya tuh cuma sekedar ini aja gitu, duniawi aja gitu. Kita ngelihat gimana kita tetap Mm-mm. taat sama Allah apapun keputusan Allah, apapun takdir yang Allah berikan gitu. Masya Allah. Betul. Ya, Masya Allah. ini udah hampir setengah 6 ya Bun. Masya Allah. Seru banget Kayak live sharing kali terlama ini. ya. Iya, jadi dapet insight banyak juga teman-teman. Oke. Mungkin karena waktunya juga sudah sangat panjang, kita tutup kali ya sesi kali ini. Hmm. Pagi ini, semoga teman-teman juga jadi makin semangat lagi buat berikhtiar, karena tadi seperti yang Mbak Fisa bilang, bahwa memang kita ini urusannya ya udah ikhtiar aja, berdoa ikhtiar gitu, biar sisanya kasih ke Allah gitu, Insya Allah. Ya, makasih banyak ya Mbak Fisa dan teman-teman yang udah stay. Mbak Fisa makasih banget atas ilmu dan sharingnya kali ini, udah mempersilahkan diri dikuliti. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Saling Assalamualaikum. mendoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.